Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Abah Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini saya akan share ada kasus lagi tentang perselingkuhan. Ya, sesuai dengan judul video ini ya. Nah, kasus yang akan saya share, ini adalah seorang suami yang hampir cerai dengan istrinya sendiri ya, karena diancam oleh selingkuhannya ya, karena beliau ini kebingungan. Terus kemudian beliaunya itu datang dan konsultasi kepada saya. Nah, langsung saja yang akan saya share ini adalah kasus dari Mas Irsyad. Beliaunya itu masih berusia kurang lebih 35 tahunan lah. Dan itu sudah memiliki 2 anak. Beliau itu bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Nah, semua ini berjalan dengan normal ya, dan baik-baik saja. Nah, sampai satu waktu Mas Irsyad ini berselingkuh dengan salah satu rekan kerjanya. Ya, rekan kerjanya ini tuh wanita yang berusia kurang lebih 29 atau 30 tahunan lah ya. Statusnya itu janda dan tidak memiliki anak. Dan wanita ini juga tidak tahu ya kalau Mas Irsyad ini sudah memiliki keluarga. Mas Irsyad itu mengaku sebagai duda. Nah, keduanya ini menjalin hubungan diam-diam. Jadi rekan kerjanya itu ya, rekan kerjanya dari kedua via ini juga tidak tahu ya, karena mereka itu berdua menjalin asmara. Nah, hampir 6 bulan berjalan, ya, terkuaklah kalau Mas Irsyad ini berbohong kepada wanita tersebut. Ya, tentu wanita ini sangat marah ya. Ya, lebih marah lagi ketika Mas Irsyad ini ingin mengakhiri hubungan perselingkuhannya dan memilih istri sahnya atau kembali ke istri yang sah. Nah, lalu wanita selingkuhannya dari Mas Irsyad ini tidak terima ya, dan melaporkan hubungannya ini kepada istri dari Mas Irsyad. Nah, hal ini ya tentu semakin memperburuk keadaan ya. Hubungan antara Mas Irsyad dan istri pun berantakan. Ya, karena istri itu sebenarnya enggan berpisah ya, karena sudah mempunyai 2 anak. Ya, tapi juga belum bisa menerima ya, atau memaafkan perselingkuhan Mas Irsyad tadi. Nah, apalagi secara terang-terangan ya, dari wanita selingkuhan dari Mas Irsyad ini meminta ya, agar Mas Irsyad dan istrinya itu bercerai. Nah, di tengah kebingungan inilah lalu Mas Irsyad itu berkonsultasi dan datang kepada saya. Nah, di sini ya saya langsung ke intinya saja gitu. Saya tanya kepada Mas Irsyad apa yang diinginkan, dan beliau itu ingin mengakhiri hubungan perselingkuhan ya, tanpa membuat sakit hati wanita selingkuhannya. Ya, dengan maksud agar wanita ini itu tidak mengancam ya, menghancurkan rumah tangga dari Mas Irsyad tersebut. Dan yang kedua, Mas Irsyad inginnya itu memaafkan dan melanjutkan rumah tangganya. Ya, ingin istrinya itu memaafkan dan bisa melanjutkan rumah tangganya. Nah, di sini Mas Irsyad saya sarankan menggunakan 2 sarana sekaligus. Nah, yang pertama adalah mustika pemutus ikatan yang berfungsi untuk memutuskan hubungan Mas Irsyad dengan selingkuhannya.
Dan yang kedua, menggunakan media pelet berupa mustika peluluh sukma. Dengan tujuan untuk meluluhkan hati istri dari Mas Irsyad. Ya, agar bisa memaafkan ya perselingkuhannya tadi. Ya, namun perlu saya tekankan ya pada Mas Irsyad ya, bahwa karena kompleksnya masalah perselingkuhannya, maka reaksinya itu mungkin sedikit lama. Ya, kalau sekedar putusnya hubungan dan dimaafkan oleh istrinya, ya mungkin bisa hitungan bulanan lah ya. Tapi kalau memang menghilangkan sakit hati ya, atau trauma ya, baik itu dari wanita selingkuhan ya, dari Mas Irsyad ataupun dari istri Mas Irsyad sendiri, ya mungkin ini butuh waktu yang sedikit lama. Ya paling cepat ya 1 sampai 2 tahunan lah ya. Ya ini tentu terasa lama ya. Tapi silahkan Anda bisa bandingkan ya. Jika Anda itu tidak berikhtiar ya, dengan sarana yang saya sarankan, ya mungkin akan lebih lama lagi untuk masalah tersebut. Nah, untuk kasus Mas Irsyad sendiri, yaitu butuh waktu 6 bulanan ya, untuk bisa putus ya, dengan selingkuhannya tadi. Nah, untuk masalah istri, ya, terakhir itu konsultasi ya, istri mengaku sudah memaafkan, ya, tapi perilakunya itu belum kembali sepenuhnya ya, seperti sebelumnya. Ya, semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya, dari kasus yang saya share ini. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan ya, dan bermanfaat untuk Anda ke depannya. Nah, saya Bahrom Doni. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan ya, buat Anda semua, silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung ya, di nomor yang sudah saya sertakan ya, di deskripsi video ini. Monggo. Dan jangan lupa Anda subscribe channel ini ya, karena masih banyak video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.